Keindahan alam yang disuguhkan sungguh membuat lupa rasa penat dari kesibukan sehari-hari. Tujuan kali ini, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman ayah dan ibu, Kabupaten Sijunjung namanya. Perjalanan pertama saya tempuh dari Muaro Sijunjung menuju Siloke, daerah yang menakjubkan yang akan menyegarkan mata. Jalan hitam yang berkelok-kelok dengan hutan rimbun menyapa. Akses jalan menuju Siloke mudah ditempuh, meskipun cukup memakan waktu kurang lebih 1 jam dari Muaro. Aliran listrik dan jaringan internet pun sudah tersedia di beberapa titik di Siloke. Pandangan pertama saya langsung tertuju pada sebuah ngalau di tepi jalan. Di sini saya akan ditemani oleh Ezam, si asli anak Siloke. Pertanyaan di kepala langsung berdatangan. Dengan sabar Ezam menjelaskan dan menuntun saya untuk menelusuri Ngalau Basure ini. Setelah puas dan takjub pada objek wisata yang pertama, saya semakin bersemangat untuk mendatangi objek lainnya. Saya dan Ezam melintasi jembatan Sangkiamo yang menjadi akses jalan antar desa yang digunakan warga setempat. Jembatan dari kayu ini sedikit membuat saya ngeri karena guncangannya lumayan berayun. Namun saat melintasi jembatan ini langsung disuguhkan view tebing-tebing yang apik. Selanjutnya, saya akan menuju Ngalau Talago. Akses yang ditempuh dengan roda 4 hanya bisa sampai di ujung aspal saja. Sehingga saya harus berjalan kaki, mendaki bukit untuk menemukan surga kecil yang tersembunyi. Wisata ini hanya berbeda simpang dengan Ngalau Talago. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sini pun hanya 5 menit dengan berjalan kaki. Wisata ini belum terekspos oleh masyarakat luar, sehingga wisata ini memang sedang dalam perhatian pemerintah setempat. Dari kejauhan, saya mendengar suara alunan musik. Ternyata suara itu berasal dari talempong kayu, sanggar seni aliran Batang Kuantan Nagari Durian Gadang. Untuk
Untuk pertama kalinya, saya melihat talempong dari kayu dan menghasilkan suara indah tak kalah dari talempong biasanya. Saya dan Eza mencoba memainkan alat musik tradisional ini. Ternyata memang susah sekali bagi saya. Selanjutnya, saya akan mencoba pakaian adat yang biasa wanita Minang pakai. Memakai baju kurung, kain sarung, dan yang paling unik ialah hiasan kepala saya yang disebut dengan selendang tanah liat. Sedangkan Eza memakai baju koko dan celana batik khas Nini Mama. Lalu hampir di semua teras rumah kampung adat ini ada alat tradisional untuk menenun kain. Kain yang sudah jadi akan dijual kepada wisatawan yang datang atau lainnya. Hari menjelang siang, perut saya terasa lapar. Dan siang ini, saya, Ezam, dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sijunjung beserta jajarannya akan menyantap makanan khas dari Sijunjung. Di hadapan kami sudah tersedia sambaran dan pucuk ubi.